semuanya. Pada hari ini Selasa tanggal 12 kita kembali berkumpul di sini pada acara Bandung Menjawab. Untuk hari Selasa ini rencananya akan membahas mengenai revitalisasi kawasan Gede Bage. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu dari Bapeda dan dari Dinas Bina Marga. Untuk dari Bapeda, kedua-duanya kebetulan sama-sama kepala bidang perencanaannya. Yang pertama dari Bapeda Pak Anton, sedangkan dari DBMP Pak Agus. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kedua narasumber ini untuk menjelaskan mengenai rencana revitalisasi kawasan Gede Bage. Persilakan. Oh langsung nih? Oh, langsung. Nggak ada presentasi nggak? Nggak ada Pak, langsung. Oh iya. Yang mau disampaikan. Jadi kepada rekan-rekan media yang ingin kita sampaikan, pertama revitalisasi atau pengembangan kawasan Gede Bage itu sebetulnya sudah kita mulai sejak tahun 2006 dengan RT/RW yang waktu itu RT/RW 2004 direvisi 2006, di mana dalam RT/RW tersebut namanya sudah RT/RW ya, ada RT/RW. Di situ ada satu kebijakan yang sangat penting, yaitu mengembangkan 2 pusat primer di Kota Bandung. Jadi selain kita memiliki pusat primer yang lama, Bandung Lama di alun-alun, kita berencana membangun pusat primer kedua di kawasan Gede Bage. Kenapa pertimbangannya harus punya 2? Karena dari standar PU itu 1 pusat primer bisa melayani 1-2 juta kurang lebih penduduk. Jadi kalau penduduk Kota Bandung sudah 2 juta lebih, ya sudah selayaknya punya 2 pusat primer. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang di Gede Bage itu ada beberapa potensi yang bisa kita kembangkan. Pertama, memang lahan terbangunnya masih ada yang kosong, tidak semuanya sudah terbangun. Lalu kedua, di sana ada beberapa opsi atau alternatif untuk akses. Kita punya rencana untuk membuka pintu tol baru ke jalan tol existing, mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan lebih detail. Kedua, kita punya juga terminal peti kemas yang harapannya nanti bisa dikembangkan ditambah menjadi terminal kereta api untuk penumpang, sekaligus direlokasi terminal bis yang di Lebih Panjang dan Cicahem. Mungkin untuk tipe A-nya kita akan relokasi ke Gede Bage. Jadi memang sudah dari tahun 2004-2006 itu kita punya rencana pengembangan pusat primer, dan pada Perda 18 tahun 2011 pusat primer itu menurut aturan berganti nama saja menjadi pusat pelayanan kota. Itu terminologinya yang ada di PU yang mengamanatkan seperti itu. Nah, terkait dengan pengembangan tersebut, selain nanti ada pusat kegiatan, jadi mungkin isinya ada pusat pemerintahan, terus ada perlombaan sarana olahraga, ada kawasan komersial dan lain-lain, dengan harapan bahwa penduduk Bandung yang di wilayah timur kalau ingin memenuhi kebutuhannya tidak harus melakukan perjalanan atau pergerakan ke Bandung Lama. Jadi mau belanja, tinggal, belanja dan berekreasi bisa di wilayah Bandung Timur. Itu juga kita kenal dengan konsep transport demand management, manajemen kebutuhan pergerakan. Makin kita bisa distribusikan pusat-pusat kegiatan, makin sedikit pergerakan atau perjalanan yang harus dilakukan oleh penduduk, sehingga harapannya ke depan kemacetan lalu lintas juga akan berkurang. Nah, ini rekan-rekan mungkin masih banyak yang tinggal di Bandung Timur ya. Kantornya masih ada di kota. Nah, harapannya kantor-kantor yang pemerintah, yang swasta juga bisa pindah di timur. Jadi rumahnya lebih dekat sama tempat kerja. Setuju nggak kira-kira rumah dekat sama? Tidak setuju. Kan udah ngerasain macetnya tuh di Jalan Soekarno Hatta. Tapi di KBB. Ada rumah, tapi jauh. Iya, harusnya kayak waktu PPDB kan pakai zonasi. Yang rumahnya di sini daftar sekolahnya ke sini.
Nanti yang rumahnya di sini, Bapak kerjanya harus tulis di loh, daerah sini. Pemkot Bandung akan memberlakukan zonasi untuk Kerja. Enggak, belum. Baru konsep itu. Saya melihat ada semacam manfaat dengan zonasi yang kemarin PPDB itu, kemacetannya juga agak menurun kalau di pagi hari karena siswa sekolah. Nah itu konsepnya hampir sama tapi tidak strict seperti sekolah gitu. Jadi intinya bagaimana kita mendorong beberapa pengembangan aktivitas kegiatan tidak hanya terpusat di Bandung Lama saja. Bandung Lama punya Times Square alun-alun, nanti Bandung Baru punya. Gitu. Jadi harus apple to apple. Wali kotanya udah 2, kantornya bisa 2, gitu. Pelayanan pemerintahnya bisa untuk penduduknya bisa 2, tapi wali kotanya 1. Nah itu sementara barangkali nanti aku 1 arah atau 2 arah? 2 arah, Pak. Oh 2 arah. Ya itu jadi bukan hal yang baru sebenarnya pusat primer atau pusat pelayanan kota di Gede Bage itu. Ini kan sama dengan Teknopolis itu ya? Nah itu sementara itu Teknopolis adalah branding atau cara strategi memasarkan dari wali kota yang sekarang Kang Emil, karena beliau melihat kalau hanya mengembangkan pusat primer atau pusat kota baru itu seperti kota-kota yang lain tidak bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Nah trennya di dunia itu sekarang ke arah smart city dan teknopolis. Jadi Pak Wali punya keinginan strategi kenapa kita juga tidak memberikan semacam branding baru. Barangnya tetap lama kan sekarang seperti itu ya, barangnya itu tapi cara mengemasnya jadi orang lebih tertarik. Dan memang teknopolis lebih bisa memberi peluang soal lapangan kerja karena kita di Bandung tidak punya sumber daya alam, tidak bisa membangun pabrik karena harusnya sudah dibatasi pembangunan. Lebih banyak ke bisnis yang berbasis teknologi, bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia. Misalnya pengembangan software, digital media, broadcasting. Nah, nanti ada broadcasting di Gede Bage juga. Jadi wartawan nggak usah jauh-jauh kerja di situ aja, bisa telekonferensi segala macam. Lebih ke bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Ada pusat riset juga. Itu kelebihannya. Kalau tidak, kita hanya menjual seperti kawasan Serpong, Bekasi, ya begitu-begitu aja kata Pak Wali juga. Jadi harapannya ada nilai tambah. Cuman kebijakannya sama sebetulnya. Dan tidak ada industri ya, tidak ada industri manufaktur. Lebih ke sumber daya dan teknologi, software, game, digital media. Orang tertentu enggak, malah harapannya orang Bandung, karena orang Bandung itu banyak yang sudah mendunia. Saya pernah berkunjung di Soekarno-Hatta, alumni dari Amerika, tapi cinta Bandung, pulang ke Bandung lagi mengembangkan usahanya. Sekarang pegawainya masih muda, 30, ganteng, pinter, tapi karyawannya sudah berusaha. Jadi potensinya tidak harus jauh-jauh. Orang Bandung itu pinter-pinter karena perguruan tingginya banyak, terus akademinya banyak, usia umur istilahnya yang berijazah itu cukup banyak juga jumlahnya, hampir 400 berapa, harus dicek dulu. Jadi Pak Wali melihat kalau ini ada potensi sumber daya manusia, tinggal kita cari bisnis apa yang cocok. Kalau industri kan tenaga terampil, skills. Kalau ini tenaganya lebih ke kreativitas, inovasi, teknologi. Jadi cocok kalau kita kembangkan. Mungkin Pak Agus Bagus, tambahin. Ya, terima kasih. Mungkin tambahkan tadi Pak Anton dari beberapa secara umum sudah menjelaskan terkait dengan kawasan Gede Bage. Saya tentunya kaitannya dengan wewenang saya di Bina Marga, kaitannya dengan jalan dan mungkin sistem drainase dan lain-lain, termasuk juga PGU-nya. Jadi perlu saya informasikan juga bahwa pertama konsep tadi kawasan Gede Bage itu yang paling utama adalah penyelesaian jaringan jalan untuk akses 149 itu ya, di mana memang itu dilaksanakan oleh pusat
pengetahuan kami, kebetulan kami juga baru rapat bahwa mereka sekarang itu sudah tahap lelang. Jadi ada 2 segmen yang dilelangkan oleh pusat itu, di mana insya Allah kalau jadi itu pertengahan Juni sudah bisa ada pelaksanaan kegiatan di 149 sampai di kawasan Gede Bage seperti itu. Jadi itu akan bukan pertama yang tentunya akan berakibat juga berimplikasi terhadap kalau 149 sudah terbuka, maka pengembangan Gede Bage itu tentunya akan lebih ramai karena semua akan dibuka di 149 itu sendiri. Kita tahu kalau di jalan yang sudah lama di Soekarno-Hatta maupun jalan-jalan yang dari Ciwasa itu sudah sangat jalan itu tidak berjalan, sehingga memang 149 lah yang andalan apabila memang kawasan Gede Bage itu akan dikembangkan. Saat ini memang tadi saya sampaikan sudah tahap pelelangan, insya Allah pertengahan Juni itu sudah ada pemenangnya. Ada informasi dari pusat seperti itu, jadi mungkin pertengahan Juni itu sudah mulai dilaksanakan pelaksanaan konstruksi dari 149 sampai ke kawasan Gede Bage. Itu yang informasi dari pusat, karena memang pembebasan lahan sudah setengahnya sudah hampir beres. Nah, tinggal memang pelaksanaan konstruksi yang akan dilaksanakan seperti itu. Terkait juga nanti tentang salah satunya juga ada kawasan danau. Memang kita juga sebagaimana di dalam perencanaan Teknopolis dan kawasan Gede Bage akan dikembangkan 2 kawasan danau yang cukup besar. Ini salah satu antisipasi kita dalam rangka menangani banjir di kawasan Gede Bage. Danau pertama memang itu menjadi tanggung jawab pihak Sumarekon karena memang itu ada di dalam kawasan side plan Sumarekon itu sendiri. Jadi nanti itu akan dibangun oleh Sumarekon, kurang lebih luasnya 20 ya Pak Anton ya, 20 hektar. Itu bagian dari pasos-pasun dari Sumarekon, tapi itu akan dikembangkan menjadi danau. Selanjutnya yang satu lagi yang agak tambah luas lagi, yang itu memang pemerintah saat ini kita kerjasama dan terus koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi bahwa di sana akan dikembangkan masjid terapung, sehingga memang pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh pihak provinsi. Insya Allah tahun ini juga pembebasan lahan akan dimulai oleh pihak provinsi seperti itu. Untuk konstruksi danaunya memang itu cukup besar. Pemerintah kota sudah meminta bantuan ke pusat, dan insya Allah juga pusat sudah mendukung terkait dengan konstruksi kaitannya nanti kalau sudah pembebasan lahan konstruksi untuk danau itu sendiri. Jadi itu nanti pengembangan dalam rangka kawasan Gede Bage. Pertama memang jalan yang akan kita kembangkan, termasuk juga jalan-jalan yang memang tidak hanya akses 149, tapi kaitannya dengan rencana PON di Jawa Barat, di mana insya Allah kalau jadi memang pembukaan dan penutupan akan dilaksanakan di SUS Gede Bage. Jadi kita juga lagi membangun pihak pemerintah kota jaringan jalan di sekitar di sekitar kawasan SUS Gede Bage. Tahun ini juga sudah mulai pelelangan dan sudah ada pemenangnya, insya Allah akan segera dimulai pelaksanaannya. Terkait dengan jaringan jalan juga kemarin kita sudah bagi-bagi tugas antara kita, pihak pemerintah kota, pihak provinsi maupun pihak pusat, di mana tadi kalau pusat sudah fokus di akses tolnya, pemerintah kota juga ada di jalan-jalan kota, dan mungkin juga pemerintah provinsi juga akan membantu untuk sebagian pelaksanaan konstruksi di daerah kawasan Gede Bage itu sendiri. Termasuk juga tadi pihak Sumarekon juga akan mengembangkan jalan di dalam mereka sendiri yang memang jalan itu nanti ada kaitannya sambung menyambung dengan jalan yang dikembangkan oleh pihak pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi itu yang insya Allah akan segera dilaksanakan tahun ini, karena memang kita juga salah satunya selain pengembangan kawasan Gede Bage, pemerintah kota juga insya Allah jadi panitia, jadi tempat Pekan Olahraga Nasional yang ke-19 gitu ya, tahun 2016. Termasuk juga Pak Gubernur adanya harapan pengen membangun masjid terapung, yang tadi di kawasan danau itu salah satunya nanti ada masjid terapung namanya, yang memang
diharapkan itu menjadi ikon juga di kawasan Gede Bage, termasuk juga ikon Jawa Barat. Itu harapan Pak Gubernur. Dan konsepnya dari Pak Wali Kota, jadi DED dan lainnya, Pak Wali Kota yang akan merancang itu, pembebasan lahannya oleh provinsi, dan itunya konstruksi oleh pusat. Sementara seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kawasan Gede Bage untuk pengembangan danau sebagai antisipasi banjir dan mungkin jaringan jalan yang akan dikembangkan di kawasan Gede Bage sendiri. Mungkin itu sementara, nanti mungkin bisa tanya jawab dulu saja ya kalau ada hal yang bisa ditanyakan. Mungkin ada rekan-rekan wartawan yang mau bertanya, saya persilakan. Pak, untuk luas danau yang milik pemerintah itu berapa luas? Pas ya? 40 ya Pak ya? 40, tapi memang kita bertahap, kemungkinan besar danaunya itu hanya 20. Jadi mungkin tidak semuanya 40 itu jadi danau, tapi karena memang kan danau juga nanti akan difungsikan sebagai fungsi. Tidak hanya danau, diharapkan juga itu menjadi sumber air baku, termasuk juga kemungkinan juga jadi wisata juga. Karena mungkin tadi ada tempat masjid terapungnya, mungkin juga akan ada wisatanya di situ, karena mungkin yang akan jadi danaunya kurang lebih sih 20 hektar. Tapi untuk satu kawasan sekitar danau itu sekitar 40 hektar. Revitalisasi kawasan Bandung Timur itu identik dengan Teknopolis sama aja, atau Teknopolis bagian dari? Jadi gini, kalau revitalisasi kawasan Bandung Timur itu tidak hanya yang Gede Bage kan, dia ada 4 SWK ya kalau nggak salah. Ada, coba nanti dicek lagi tuh, ada Arcamani, Ujung Berung, kalau nggak salah tuh Kordon ya, Kordon dan Gede Bage. Nah, karena pusat primernya itu ada di Gede Bage, maka itu yang menjadi prioritas pertama gitu. Tapi dia bagian dari yang disebut wilayah Bandung Timur. Jadi kita ada 4 yang nanti dilayani Gede Bage, ada 4 yang dilayani oleh alun-alun. Kalau hierarki perencanaan tata ruangnya seperti itu. Ya, sehingga orang yang di Arcamani nggak usah ke alun-alun kalau mau cari selfie-selfian, mau cari tempat belanja, tempat rekreasi, bisa ke Gede Bage. Yang Bandung Barat ke alun-alun gitu. Atau lewat jalan tol. Nanti kan ada pintu tol tuh yang Pak Agus cerita. Langsung pintu tolnya tuh. Terus ada terminal kan tadi kan. Stasiunnya jadi ada 2. Kita berencana, berharap satu kayak di Jakarta, di Bandung juga ada yang di Kebon Kawung, ada yang di Gede Bage. Yang dari Bandung Barat naiknya di Kebon Kawung, naik kereta api, atau yang Bandung Timur di Gede Bage. Nah itu kenapa? Karena memang salah satu tujuan dari pengembangan pusat primer ataupun teknopolis itu mengurangi kesenjangan antara pengembangan satu kawasan dengan wilayah Bandung Barat dengan Bandung Timur. Jadi dikembangkan supaya dia lebih sebanding, lebih merata gitu pembangunan. Kalau tadi stasiun ada 2 terminal, 2 atau udah cukup Cicahem? 1. Cicahemnya kan ditarik semuanya tipe A ke Gede Bage karena konsepnya tidak lewat jalan di dalam kota, tapi kayak kampung rambutan, dia langsung akses ke pintu tol, mau ke timur ke Jawa maupun mau ke barat ke Jakarta. Gede Bagenya wilayah mana Pak? Jadi wilayahnya kelurahannya itu, kalau dulu kecamatannya Kecamatan Gede Bage. Nah kelurahannya nanti saya cek lagi tuh, ada 2 wilayah yang masuk. Pak Iji, Pak Andri, coba dicek kecamatannya, kelurahannya mana aja yang masuk Gede Bage. Pak, dimulainya kapan kan? Kayaknya udah dari 2004. Ini Pak Agus sudah cerita. Itu kan akses tuh termasuk bagian dari pengembangan infrastruktur. Jadi yang pasti harus didahulukan pembangunan infrastruktur jalan, terus nanti kolam retensi atau danau, gitu. Sambil paralel dengan pengembangan yang jadi tanggung jawabnya swasta. Kita pemerintah lebih fokus di Berapa lama Pak? semuanya.
Kalau estimasi mungkin bisa 10 sampai 15 tahun total semua. Tapi kan jangka menengah pertama periode beliau bisa 5 tahun awal beresin dulu apa bukan tol, danau. Karena mereka rata-rata kalau saya dapat informasi pengembangan yang developer itu rata-rata 10 sampai 15 tahun mereka baru habis terbangun semua wilayah. Kalau nanti tadi hubungannya sama yang persiapan kan 2016 daerah sana akses jalan Ya, kita lagi selain tadi tol, karena tol juga salah satu tujuan pengembangan Gede Bage itu juga pusat juga terkait dengan rencana PON ini ya. Jadi nanti yang pusatnya akan membangun tol. Insya Allah September 2016 itu kan pelaksanaan PON. Jadi semua kegiatan jaringan jalan yang ada di situ sudah selesai di sebelum 2016 September gitu. Termasuk tolnya juga tadi ya, akses tolnya juga diharapkan sebelum 2016 itu September sudah harus jadi tolnya. Termasuk juga kita jaringan di dalamnya direncanakan juga diharapkan selesai di 2016. Termasuk yang jaringan yang di kota, yang maupun juga di provinsi. 2016 September. Terkejar nggak Pak itu Pak? Dimulainya dari bulan Juni sekarang. Capek, itu sudah diperhitungkan. Ya karena kan itu juga jadi, cuma kan sebenarnya juga event nasional ya, dan mereka ke PU langsung gitu. Jadi menugaskannya khusus untuk tolnya, menugaskan untuk bisa selesai sebelum pelaksanaan PON itu sendiri gitu. Tentunya kita yang di dalamnya, jaringan yang di dalamnya juga sama. Sebelum September 2016 sudah harus selesai jaringan jalan yang ada di dalam. Pak, untuk memaksimalkan potensi lowongan kerja di kawasan Teknopolis itu, gimana agar mayoritas warga Kota Bandung juga yang terserap? Itu kan mungkin nanti Nah, saya memang pernah mendapat informasi dari beberapa pengembang itu yang memang paling baik mereka bisa merekrut dari warga sekitar. Nah, mungkin kita bisa nyaranin ke mereka melakukan dulu survei atau pemetaan, karena warga yang tadinya belum terampil, misalnya begitu kita kembangin kawasan perumahan dan komersial, mungkin ada lapangan kerja untuk supir misalnya, karena banyak perusahaan, banyak rumah. Nah itu banyak nggak yang sudah punya SIM mobil misalnya. Lalu kedua, kita butuh juga si developer itu untuk memelihara taman-taman. Jadi pola-pola seperti itu harusnya sudah mulai dipersiapkan supaya warga itu jangan menuntut bahwa saya harus dipekerjakan, tapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menaikkan keterampilan atau skills. Jadi harus dibuat semacam nanti mungkin dari Dinas Tenaga Kerja atau yang lain, bagaimana kita melakukan penyesuaian antara kebutuhan nanti tenaga kerja dengan program pelatihan yang akan dikembangkan. Dan kalau sudah ada sertifikasi dari keterampilan, perusahaan pasti mau terima, kan syaratnya kan memang seperti itu. Kalau mau jadi supir harus punya SIM, kalau mau jadi petugas yang menangani taman punya keterampilan, kalau yang di perusahaan ICT punya keterampilan soal ICT juga, kalau mau kerja di digital barangkali wartawan juga ingin ikut, punya pengalaman dan lain-lain. Jadi itu yang kelihatannya ke depan harus dipersiapkan. Lelang apa tuh? Itu pusat yang ngadain ya, jadi kita juga belum karena sekarang lagi proses lelang, jadi mungkin pertengahan Juni sudah ada pemenangnya, baru ada pemenangnya. Dan itu yang melaksanakan pusat, bukan pemerintah kota. Nggak terganggu Pak dengan kasus BL? Kalau jalan sih enggak, karena kita juga ya yang
Di luar barangnya beda. Barangnya beda. Lokasinya beda ya, Beda, Pak? ya beda. Lokasinya beda. Beda kan itu Di 149 sama di beda kita. 200 meter. Beda. Jadi kita juga apa? kalau jalan paralelnya kan udah jadi, bagus. Sudah ada jadi dan sekarang juga jalan sejajar Sejajar tol itu udah jadi kan. sejajar tolnya udah jadi, sejajar Salatri sekarang lagi dibuat, termasuk juga sejajar rel ya. Sejajar rel dari Cimencerang masuk sejajar rel itu nanti tembus langsung ke stadionnya. Ya udah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak mau saya tutup. Iya benar ya. Ya, mengapa? Karena kalau ini Pak, hujan ya, kalau hujan misalnya di Kota Bandung ini jalannya sedikit di ruas-ruas tertentu masih banyak itu banjir Cilincang ya. Jadi sistem drainase seperti apa? Ya, ya memang kalau khususnya mungkin Gede Bage ya. Jadi memang karena jalan Gede Bage juga jalan nasional, kita sudah banyak berkoordinasi walaupun memang belum optimal gitu. Karena memang agak sulit untuk bekerja di jalan nasional. Tapi insya Allah kita jalan terus sebagaimana kewenangan kita, misalnya pembebasan sama-samanya oleh WRC kan dan kita punya tim banjir di mana memang kalau sekali banjir mereka sudah standby di sana. Itu yang memang bisa kita lakukan, tapi kita pun sebenarnya sudah punya pemikiran lah. Selain memang kita coba untuk kemarin kita sudah survei dengan teman-teman semua, ternyata memang masalahnya cukup pelik juga gitu. Karena memang ternyata sistem drainase khususnya drainase jalan itu selain yang sempit, banyak tertutup juga oleh sampah, juga banyak juga terganggu oleh akses jalan masuk ke rumah-rumah gitu. Jadi jembatan yang antara jalan masuk ke mereka itu rata-rata pendek, jadi memakan badan drainase. Nah, tentunya ini yang harus kita benahi sama-sama. Tapi kita pun punya pemikiran selain nanti globalnya perencanaan danau itu sendiri, tapi kita sekarang juga dalam jangka pendek mungkin tahun 2 tahun ini akan merencanakan sistem drainase di sekitar Soekarno-Hatta. Walaupun itu tentunya kita harus meminta izin ke pihak berkoordinasi dengan pihak pusat ya, karena jalannya jalan pusat. Tapi kita sebenarnya sudah kebayang dalam rangka mengantisipasi banjir itu sudah kebayang sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan koordinasi, apakah memang kalau bisa kita laksanakan, kalau oleh pusat ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau pusat misalnya masih banyak kegiatan di daerah lain, yang penting pusat bisa mengizinkan saja sistem drainasenya kita perbaiki, insya Allah banjir di Gede Bage bisa tertangani lah, walaupun mungkin belum 100%, tapi paling tidak pengurangan jam banjirnya itu bisa berkurang, karena kita sudah merancang bagaimana sistem drainase yang dari satu pemikiran dari yang beneran perempatan Gede Bage kan sekarang kejadiannya banyak di situ ya. Ternyata sistem jalan, karena kalau kita ke timurnya itu juga banyak berhadapan dengan warga masyarakat terkait dengan pembebasan, sehingga kita punya pemikiran bagaimana pelebaran sistem drainase dari bundaran Cibiru itu ke daerah Pinus. Di sana jembatan kan itu ada Sungai Cinambo ya, Cinambo baru. Nah di situ sebenarnya bisa lebih optimal. Nah, kita akan coba pelebaran sistem drainasenya, termasuk kalau mungkin nanti kita coba buat rumah pompanya. Jadi disedot malah ya. Jadi dilebarkan, karena memang kalau kita lihat yang mohon bantuannya juga nanti mungkin ke warga, khususnya pengusaha-pengusaha yang ada di Jalan Soekarno itu, jembatan-jembatannya bisa diatur kembali gitu, sehingga badan sungainya, badan drainasenya tidak tertutup oleh akses masuk mereka. Mereka sejajar sehingga ada betonan ataupun besi-besi yang penahan itu memakan badan sungai, badan drainase, sehingga waktu air besar
fungsi itu jadi semakin sempit. Nah ini akan kita tata kembali, itu mudah-mudahan jangka pendek yang bisa kita laksanakan asal mengantisipasi banjir di Gede Bage. Selain nanti jangka panjangnya tentunya kalau sudah ada danau, insya Allah itu sudah tertangani lah. Kalau sudah 100% akan tertangani karena memang pembuangannya sudah jelas ke danau itu. Terang deh, 54 ya? Itu sudah berkurang ya? Berkurang ya, kita karena memang sebagian, tapi walaupun sekarang juga satu sisi yang kita tangani sudah berkurang, ada bagian-bagian lain yang muncul juga gitu. Karena memang ya maaf juga karena ternyata kita fokus di beberapa daerah yang sering banjir, karena juga daerah yang memang muncul karena memang sampah dan lainnya cukup banyak gitu seperti itu. Tapi ya intinya bahwa kita juga berusaha terus untuk penanganan sistem drainase termasuk di saluran sungai itu sendiri gitu ya. Titik barunya di mana aja Pak? Ya sekarang banyaknya timbul di sekitar perumahan malah ya, perumahan-perumahan, karena memang sistem drainase di lingkungan perumahan juga ya kita sadari juga tidak terlalu baik gitu seperti itu. Kalau sistem jalan mungkin kita Bapak dan Ibu bisa melihat karena di pinggir jalan kan bisa lihat. Tapi kalau di kawasan perumahan kan kita juga jarang ya puing-puing di perumahan itu agak jarang, sehingga agak menyulitkan gitu seperti itu untuk penanganannya itu. Bahkan sekarang banyak timbulnya di kawasan-kawasan perumahan seperti itu. Misalnya di Kauliaan kan di kawasan perumahan itu juga karena memang terus banyak lagi di daerah-daerah Bawah Batu juga ada ya, itu di perumahan-perumahan, ada lagi di kawasan Penyelidikan, perumahan Penyelidikan di Sentosa, di kawasan perumahan. Ya memang pada umumnya karena memang kita hambatannya itu ada dua sebetulnya, yaitu pertama kalau itu kita dari hulunya itu banyak terkena oleh dua dam bahasanya itu pertama oleh rel kereta api, nah yang keduanya juga oleh tol gitu ya. Jadi aliran yang ke selatannya itu banyak terganggu gitu, khususnya yang di bawah tol. Itu yang agak memang kita sudah selalu berkoordinasi tapi agak sulit dengan pihak jasa marga gitu ya. Tapi kita terus berupaya biar kita sama-sama bekerja sistem jalangan umumnya yang ada di bawah tol gitu. Karena itu jadi kendala utamanya sebetulnya gitu. Sebaik apapun di drainase di hulunya, kalau di ujungnya di tolnya terhambat, ya tetap saja seperti itu akan banjir. Kalau yang belum bisa diatasi Pak mana aja? Kita sekarang lagi beberapa membuat rumah pompa ya, akan dimulai insya Allah akan dimulai dicoba gitu ya, di Gede Peron, di Sentosa, terus di Merkuri, Margahayu, terus juga di Cijaura ya. Cijaura itu kita buat rumah pompa biar nanti kalaupun ada hambatan kita tarik saja oleh rumah pompa itu sendiri. Ke depan kita juga masih banyak mengembangkan rumah pompa, misalnya di daerah Kopo juga yang sering banjir ya, di bawah jembatan tuh, yang jembatan Cibaduyut ya, nah kita coba juga pengembangan rumah pompa. Dan memang untuk sistem drainase itu juga kaitannya agak banyak, tidak hanya mungkin tidak hanya bidang marga, karena kalau kita melihat sistem itu juga sudah mulai kecil, termasuk juga sistemnya juga harus ada pembebasan lahan. Nah ini kan sebetulnya keterkaitannya tidak hanya bidang marga seperti itu. Cukup. Untuk season pertama ini yang dari mengenai revitalisasi kawasan Gede Bage kami cukupkan sekian, dan saya aturkan terima kasih kepada Pak Anton dan Pak Agus atas waktu dan kesempatan. Lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sendiri dari revitalisasi Gede Bage itu seperti apa?
Oh, jadi memang kita akan prioritaskan yang menjadi kewajiban pemerintah ya dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Nah, yang paling dekat mungkin nanti Pak Agus bisa jelasin pembangunan bukaan di kilometer 149. Jadi harapannya bahwa kawasan itu punya akses yang lebih mudah langsung ke jalan tol existing. Dan memang itu sudah jadi program dari pemerintah pusat ya Pak Agus ya. Lanjut, kalau revitalisasi yang dimaksud seperti apa sih revitalisasi kawasan Gede-Bage itu mencakup kawasan mana? Apakah berhubungan dengan Bandung Teknopolis juga atau seperti apa? Nah, kalau yang disebut revitalisasi itu sebetulnya konsep kita untuk mengembangkan Bandung Timur secara keseluruhan. Namun secara khusus ada kawasan yang dikembangkan sebagai pusat primer kalau dulu, sekarang disebutnya pusat pelayanan kota untuk melayani kawasan Bandung Timur. Jadi sebetulnya yang disebut dengan revitalisasi itu adalah pengembangan pusat pelayanan kota di Gede-Bage dalam rangka melayani kawasan Bandung Timur, sehingga perbedaan kemajuan perkembangan di Bandung Barat dengan Timur itu tidak terlalu jauh. Jadi contohnya tuh pembangunan seperti apa yang akan didahulukan kan ini interchange. Ya, interchange. Interchange 149 kan maksudnya proyek pusat juga. Nah, ya. Jalannya nanti untuk mendukung pengembangan itu apa tuh yang dilakukan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, ada rencana beberapa infrastruktur yang harus dikembangkan, termasuk kolam pengendali banjir atau kolam retensi ya Pak Agus ya. Terus rencana juga membangun terminal terpadu atau TOD di sana dan yang lain-lain, sistem drainase, jalan akses kawasan dan lain-lain. Yang sebagian besar memang jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat atau Semuanya, ada pusat, ada komponennya di pusat, ada yang komponennya pemerintah provinsi, ada yang kota. Kita mengembangkan satu kawasan Gede-Bage tidak bisa sendiri, memang harus bergandengan tangan dengan semua pemerintahan. ini rancangan atau side plan dan sebagainya udah ada. Ya, jadi ini apakah bisa disebut ini Bandung Teknopolis atau kalau Bandung Teknopolis yang tadi saya sampaikan itu bagian dari pengembangan wilayah Bandung Timur, termasuk kawasan Gede-Bage. Nah, itu salah satu strategi Bapak Wali Kota ingin mempromosikan supaya ini bisa bersaing dengan kota-kota di nasional atau di internasional. Karena trennya kan sekarang semua ke smart city dengan Teknopolis. apa kajian yang soal kawasan wilayah kawasan KHL gitu? Oh ya, jadi untuk kajian lingkungan itu memang sedang kita coba pertimbangkan. Nah, ini kelihatannya kebutuhannya seperti apa. Meskipun tahun 2005 sebetulnya sudah pernah dilakukan kajian, tapi mungkin ada beberapa perubahan. Yang harapan kita juga semua pihak bisa melihat bahwa pembangunan di sana sudah direncanakan dari awal dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada dampak, itu kita coba diminimalisir gitu. Kan kalau kata kepala Bapeda itu kajian konsep kawasan itu lagi dibikin sejauh mana? Nah, ini memang sedang diproses karena memang itu merupakan bagian dari kita juga untuk melakukan beberapa revisi di RT/RW. Jadi kajian lingkungan hidup strategisnya dalam rangka melakukan beberapa revisi di RT/RW termasuk kaitannya dengan Gede-Bage. Namun ada beberapa yang jadi tanggung jawab stakeholder yang lain, misalnya untuk AMDAL kawasan di masing-masing pengembangan itu tanggung jawab siapa yang ngajuin. Kalau misalnya ada jalan tol, ada AMDAL jalan tol ya Pak Agus. Ada nanti kolam, ada AMDALnya juga. Jadi semua komponen yang akan dikembangkan sebaiknya memang dilengkapi dengan kajian lingkungan. Bisa bentuknya AMDAL, UKL-UPL. Nah, itu mungkin dari pihak yang berkompeten nanti yang bisa menjelaskan secara detail. Jadi setiap proyek itu AMDALnya masing-masing Pak? Iya, tapi terpadu nanti gitu. Ada yang memadukan salah satunya mungkin dengan konsep itu. Jadi memayungi nanti setiap pembangunan tetap dia harus ngajuin AMDAL kan. Dari peraturan perundangan yang berlaku harus, sehingga memang masing-masing pihak harus punya tanggung jawab gitu. Kalau Gede-Bage ini program berapa tahun Pak targetnya? Kalau dari beberapa informasi antara 10 sampai 15 estimasinya gitu. Jadi yang 5 tahun awal zaman beliau itu nanti prioritasnya di pengembangan infrastruktur dan penyusunan dokumen rencana dan lain-lain.
tahap berikutnya masuk ke pembangunan perumahan dan kawasan pendukung sampai akhirnya lengkap. Ya baru diestimasi 10 sampai 15 tahun. Mulainya ini tahun ini kan udah mulai. Iya. Fisiknya tahun ini. Iya, itu kan jadi titik awal kegiatan. Nanti yang lain akan mengikuti. Jadi biasanya pengembangan di luar pemerintah akan menunggu progres dari yang dikerjakan pemerintah. Ya. Ya, khususnya di infrastruktur memang sebagaimana kita ketahui bahwa memang pusat lagi lelang saat ini lagi lelang untuk akses 149. Insya Allah pertengahan Juni itu sudah ada pemenangnya informasi, sehingga memang mungkin pertengahan Juni atau akhir Juni itu sudah ada pelaksanaan konstruksi untuk 149. Jadi dibuka 2 segmen kalau nggak salah, itu sampai ke kawasan pertengahan Gede Bage lah gitu. Nggak pinginnya sih kita harapkan sampai ke Soekarno-Hatta, tapi karena waktu dan juga pembebasan yang belum 100% tuntas, sehingga memang yang paling penting bahwa kita sudah membuka akses dari 149 oleh pusat. Jadi mungkin antara Soekarno-Hatta sampai ke 149 itu kan pertengahannya lah, tengah-tengahnya itu beres gitu ya. Jadi kita bisa keluar dari akses 149 gitu. Keluar masuk ke jalan tol itu dari 149 itu sendiri gitu. Kalau Soekarno-Hatta sampai 149 itu berapa kilo ya? Itu kurang lebih 4 kilo. 4 kilo ya. Yang akan direvitalisasi tahun ini? Kurang lebih 2 kilo ya. Jadi memang pusat juga sebenarnya udah siap, tapi memang kita juga terus berusaha untuk kaitannya dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan ya. Sama provinsi, kota. Ya, provinsi sama kota. Kita berusaha. Ya, 149. Konstruksinya semua dari pusat, tapi pembebasannya dari pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Kalau pusat sendiri untuk tahun ini yang dari berapa? Untuk pengerjaan fisik khususnya? Dengan fisik hampir 800, kurang lebih ya, tapi secara pastinya sekitar 200 miliar itu untuk akses 149, karena cukup besar juga. Karena itu ada bukanya cukup besar gitu, ada trompet, sistemnya berputar keluar ke Soekarno-Hatta, termasuk juga yang keluar di sini. Karena itu tidak hanya di bagian kota Bandung, kalau nggak salah bagian sedikit ada yang kabupaten juga masuk. Kalau yang Soekarno-Hatta akses 149 pembebasan lahan sendiri udah sejauh mana Pak? Itu lagi proses, ada beberapa yang memang sampai perhitungannya sudah sampai rel ya. Dari rel ke sana belum sama sekali, tapi kita sudah terus berusaha pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, karena dari sisi konstruksi pusat sudah siap. Kalau untuk pembebasan lahan sendiri tahun ini dan yang sudah dibebaskan berapa luas, berapa panjang atau berapa luas ya. Terus anggaran yang sudah dikeluarkan berapa, terus disiapin tahun ini berapa Pak? Kalau tahun kemarin sudah beres sih sebetulnya Maya, tapi tahun ini juga mungkin saya kurang pasti angkanya, tapi pemerintah provinsi sudah menyediakan untuk pembebasan lahan itu dari perubahan sampai ke rel gitu ya, sampai ke rel itu, karena memang tinggal beberapa dikit lagi sih sebetulnya. Tapi sebetulnya kita harapkan juga dalam jangka waktu sampai 2016 itu sudah sampai ke Soekarno-Hatta, sudah tembus gitu. Jadi karena pusat mengharapkannya itu dari jalan arteri ke arteri, tidak keluar tol itu kan ke lokal ya, tapi harusnya ke Soekarno-Hatta yang sama-sama arteri gitu. Pusat sudah siap, kita juga tinggal kita berusaha untuk terus pembebasan lahan. Berarti investasi itu bisa difungsikan mulai dari 2015 Pak? 2016 lah, karena pekerjaannya 2 tahun ya kalau nggak salah, jadi mungkin Juni 2016 baru bisa dibuka gitu. Mungkin setahun ya, karena memang itu agak besar juga konstruksinya gitu. Juni awal, pertengahan Juni atau Juni akhir itu informasinya sudah ada pelaksanaan. Tapi kota Bandung juga nganggarin ya untuk tahun ini? Ada karena itu kan itu untuk pembebasan lahan oleh provinsi, kita bantu tapi ada sebagian juga kita, karena kan kita juga mengembangkan jaringan jalan yang ada di dalamnya. Sekarang pemerintah kota lagi membangun jaringan jalan di terusan si Salatri yang di pinggir itu kan kemarin baru sepotong, kita lanjut sampai ke sejajar rel. Kita juga sejajar rel
sekarang lagi udah ada pemenangnya, sudah mulai pelaksanaan. Jadi dari Cimencerang kan lewat Sejajarel ke kiri ya, nanti tembus ke SUS gitu, seperti itu. Dari bawah sudah nyambung, dari atas nanti nyambung ke Cimencerang. Seperti itu.